Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bro, pinjam duit dulu dong, ucap Darto pada kawannya saat lagi di tongkrongan. Wah, lu tuh kemarin aja belum dikembaliin, ini malah mau pinjam lagi. Mendingan lu itu cari kerja tahu, masa tiap hari cuma ngumpulin utang mulu, ujar kawannya itu. Please lah, aku pinjam uangnya dulu, ini lagi butuh banget gue. Tenang aja, nanti aku pasti balikin kok, ujar si Darto tetap memaksa. Enggak Tok, aku gak bisa minjemin kali ini, maaf ya. Lu mah gitu bro, gak mau bantu temennya lagi kesusahan. Ya kamu juga biar dulu utangnya yang kemarin, nanti baru aku pinjemin lagi. Mendengar itu, Darto pun langsung kicap terdiam tidak menjawab ucapan kawannya itu. Kawannya ini sudah paham dengan watak buruk Darto yang suka berjudi. Dia sering datang ke kebun-kebun di mana para penjudi kumpul di sana. Bahkan baru-baru ini, usai ada salah satu kawan judinya yang mengajarkan slot online, akhirnya Darto pun terjerumus permainan tersebut. Memang awal-awal dia untung, namun semakin kesini dia malah buntung. Bahkan Darto ini sampai jual perabotan yang ada di rumah agar bisa deposit lagi. Sampai-sampai dirinya itu dimarahi oleh orang tuanya. Dan sebab itulah Darto masih menjomblo sampai sekarang. Bahkan di umurnya yang sekarang sudah terbilang tua, di mana kawan-kawannya yang udah pada menikah dan punya anak masing-masing, Darto malah masih pengangguran saja, lontang-lantung gak jelas. Akhirnya karena kawannya gak mau minjemin, terpaksa Darto pun mengalah. Kemudian dirinya itu meminta sebatang rokok milik temannya. Ya udah kalau gitu, gue minta rokoknya aja dong satu. Ya udah nih, gimana sih Tok? Lu kalau nongkrong gak modal banget. Udah, diam aja. Kemudian mereka pun lanjut nongkrong seperti biasa. Bahkan sempat tadi si Darto ini mau minjem ke teman yang lain, namun semuanya tetap saja menolak permintaan Darto itu. Singkatnya ketika malam udah mulai larut, salah seorang dari mereka mengajak untuk minum-minum. Malam ini kita minum yuk, biar gak pusing. Ya udah gas lah, iuran dulu tapi. Akan tetapi ketika Darto dimintai uang iuran, dia gak punya uang sama sekali. Dan temannya itu hanya mendesak mengetahui hal itu. Tapi untungnya mereka masih mau mengajak Darto, dan Darto lah yang kemudian disuruh beli minuman keras itu. Akhirnya Darto pun melenggangkan kaki beranjak pergi untuk beli minuman buat mereka pesta malam ini. Setelah beberapa saat Darto pergi, dia pun kembali lagi dengan membawa beberapa botol minuman keras dan akhirnya mereka pun malam itu teler bersama. Mereka semua melantur tidak jelas dan tergeletak di tongkrongan. Apalagi Darto ini sampai ngigau-ngigau gak jelas. Sampai-sampai dirinya itu memeluk sebuah pohon pisang yang ada di dekat tongkrongan mereka sambil berkata, "Oh Aini, malam ini kau kelihatan cantik banget. Apakah kau mau menikah denganku?" Ujarnya pada pohon pisang seperti orang gila. Untungnya kala itu gak ada yang melihat tingkah konyolnya itu karena mereka semua dalam keadaan mabok. Nama Aini yang disebutkan oleh Darto itu adalah salah satu seorang bunga desa yang sampai saat ini belum menikah karena dirinya itu selalu pilih-pilih pasangan dan sampai sekarang belum ada satupun yang cocok dengannya. Dia ini mencari pria yang tampan, kaya, punya rumah mewah, mobil dan lain-lain. Maka sebab itulah pria-pria sebelumnya dibuang karena tidak memenuhi semua kriterianya. Singkat waktu, usai waktu subuh telah lewat, Darto ini sadar sekitar pukul 5:30-an dan buru-buru dia pergi ke toilet untuk cuci muka. Setelahnya meski masih sempoyongan, Darto ini berjalan kembali ke rumahnya dan badannya itu berbau alkohol. Setibanya di rumah, ibunya yaitu Bu Indri langsung geleng-geleng kepala melihat tingkah anaknya yang malas itu. Dia berjalan sampai menabrak-nabrak pintu rumah karena masih sempoyongan. Astagfirullahaladzim, Toto, kamu ini kapan mau berubahnya? Ucap ibunya sambil mengelus dada.
Darto, kamu mau sampai kapan seperti ini? Gak jelas mabuk-mabukan dan malas-malasan mulu. Boyok kamu coba cari kerja sono Tona. Namun Darto yang dinasehatin malah tidak memperdulikan ucapan ibunya itu dan malah meninggalkannya begitu saja masuk ke dalam kamar. Kemudian Pak Soleh, ayahnya si Darto, menghampiri ibunya. Sudahlah Bu, gak usah urusin anak seperti Darto itu. Dia gak bisa diandelin dan tidak bisa diharapkan sama sekali. Mending urusin Wahyu aja. Tapi Pak, ibu malu sama tetangga, jadi omongan terus Pak. Dikira kitanya itu gak bisa mendidik anak dengan baik. Ya mau bagaimana lagi Bu, dia aja susah dibilangin dan memang wataknya saja seperti itu. Gak ada niatan mau berubah. Kemudian Pak Soleh lanjut berjalan menuju ke sawahnya untuk bertani. Untungnya sawah yang digarap oleh Pak Soleh itu adalah sawah miliknya sendiri. Memang Darto ini punya seorang adik laki-laki, namanya Wahyu. Dia bisa lebih diandalkan daripada kakaknya. Bahkan di sekolah, Wahyu ini terkenal rajin dan pintar. Setelah kepergian Pak Soleh, si Wahyu yang pagi itu baru selesai mandi. Kemudian dia disuruh untuk segera sarapan. Wahyu dan Bu Indri pun akhirnya sarapan bersama di meja makan. Sementara Darto pagi itu malah terlelap tidur karena masih ngantuk. Bu, Bapak sudah berangkat ya? Tanya Wahyu. Iya udah barusan. Lah emangnya ibu gak sarapan sama bapak tadi? Enggak, ibu nunggu kamu. Lagian tadi ibu lagi nyuci baju. Lah Mas Darto mana Bu? Belum pulang? Sudah, tadi pas kamu lagi mandi, dia langsung tidur lagi ke kamar. Dia itu mabuk-mabukan lagi. Ibu mohon sama kamu nak, kamu jangan tiru sifat kakakmu itu ya. Iya Bu, aku gak bakalan tiru kakak kok. Beberapa saat kemudian usai sarapan selesai, Wahyu pun berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Bu, aku berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya, sekolahnya yang rajin. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh Darto dan Wahyu ini berbanding terbalik sifat dan juga perilakunya. Setelah Pak Soleh dan Wahyu pergi dari rumah, akhirnya Bu Indri lanjut langsung bebenah rumah dan mencuci piring bekas sarapan mereka tadi pagi. Singkat waktu, Darto pun terbangun siang hari dan dia kemudian makan dan langsung pergi kelayapan tidak jelas. Bahkan kala itu ia pergi tanpa pamit sama sekali kepada ibunya, padahal ibunya ada di ruang tengah sedang nonton televisi. Darto pun dengan menggunakan motornya yang jarang digunakan itu, dia menuju ke rumah temannya yang ada di desa lain. Dia berniat berhutang di sana. Meskipun desanya itu jauh dari desa tempat tinggalnya, demi uang Darto pun akan tetap berkunjung ke sana. Beberapa saat kemudian, usai tiba di rumah temannya yaitu namanya Condro, yang kebetulan ada di rumah kala itu, Condro lalu menawarkan Darto untuk masuk ke dalam rumahnya. Bentar Tok, gue ambilin minum dulu ya, ucap si Condro. Wah gak usah repot-repot Bro. Udah gak apa-apa, tunggu bentar. Saat itu Condro pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkan minum karena dia di rumah sendirian, orang tuanya sedang pergi keluar. Beberapa saat kemudian Condro pun kembali ke ruang tamu dan membawakan kopi untuk Darto. Nih Tok, silakan diminum dulu. Mencium aroma semerbak dari kopi yang masih mengepul itu membuat Darto langsung menyeruput kopinya. Setelahnya Darto langsung to the point dan berkata kepada Condro. Dro, gue datang ke sini mau minjem uang 5 juta sama lo kalau ada tapi. Condro menghela napas panjang mendengar ucapan si Darto yang gak berubah dari dulu. Pasalnya bukan hanya sekali, ternyata Darto ini udah minjem di situ 3 kali dan ini keempat kalinya. Dia kira dulu Darto mau minjem buat usaha, ternyata malah buat judi. Condro pun menolak tegas kala itu. Namun dirinya itu menawarkan sesuatu pada Darto untuk datang ke salah satu tempat yang dia dengar dari kawannya yang lain, yang katanya di sana bisa membuat orang jadi kaya raya. Namun memang Condro sendiri belum pernah mencoba sama sekali. Dia hanya pernah dengar dan ditawari temannya yang jauh, namun dirinya itu belum berminat. Maaf Tok, gue gak bisa minjemin lo kali ini karena uangnya mau gue pakai sendiri. Tapi gue ada saran nih untuk lo.
Saran apa, Andro? Kalau lo mau, lo mending coba pergi ke tempat yang gue dengar dari temanku yang jauh. Katanya sih di tempat itu bisa jadiin orang bisa kaya raya cara cepat, tentunya dengan bantuan dukun sakti yang ada di situ. Ya, tapi gue juga sih belum pernah mencoba. Gue hanya dengar dan ditawari kawan jauh, tapi gue kala itu belum minat. Mendengar tawaran dari si Condro, dia pun akhirnya penasaran dan dia pun tertarik. Kemudian meminta alamat lokasinya pada si Condro. Kalau gitu, catetin dong alamatnya, pinta si Darto. Segera Condro pun menuliskan alamat dukun tersebut dan setelahnya diberikan kepada Darto. Namun Condro hanya bisa memberikan nama daerah dan juga desanya saja. Nanti biar Darto sendiri yang tanya-tanya saja di sana. Usai dapat alamat itu, akhirnya Darto pun mutusin untuk pulang. Kalau gitu, gue pulang dulu ya, Andro. Ini makasih ya. Oh iya, Andro. Nanti kalau gue udah ada uang, pasti gue akan lunasin utang gue sebelumnya, biar sekalian. Condro pun hanya mengangguk mendengar ucapan si Darto. Setelahnya dia pun bergegas pulang ke rumah dengan motornya. Dia merasa lega karena akhirnya ada titik terang kalau dia akan menjadi orang kaya nantinya. Dan bahkan di perjalanan dia membayangkan dirinya menjadi orang kaya raya setelah mendatangi tempat itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai di rumah. Kemudian dia dudukkan di depan teras rumahnya sambil melamun membayangkan dirinya yang akan menjadi kaya raya. Namun saat dia sedang berhalu, seketika dia terperanjat karena kakinya disenggol oleh kucing. Ah, kucing sialan bikin kaget aja. Singkat waktu, malam harinya, Darto ini berjalan melewati ibu dan bapaknya serta adiknya yang sedang makan malam bareng di meja makan. Bu Indri sempat nawarin Darto, namun Darto bilang dia tidak mau dan mutusin untuk pergi ke tongkrongan. Pak Soleh pun hanya geleng-geleng melihat tingkah anaknya itu. Sungguh tidak ada harapan buat berubah. Lihat tuh Bu, kelakuan anakku seperti itu. Hus, enak aja Bapak kalau ngomong. Ya anak kita berdua lah Pak, timpal Bu Indri. Wahyu, kamu jangan tiru kelakuan kakakmu itu ya, ujar Pak Soleh menasihati si Wahyu. Iya Pak, insya Allah aku gak akan mengecewakan Bapak sama Ibu. Mereka pun kemudian melanjutkan makan malamnya lagi dan tidak menghiraukan Darto yang sudah pergi keluar. Sementara Darto kala itu jalan kaki menuju ke tongkrongan. Dia masih bingung kepikiran saran dari Condro, namun dia bingung uang untuk kesananya belum ada. Duh, kalau dipikir-pikir gue kan gak punya uang, terus nanti gue pergi ke sananya gimana ya? Dan Darto kala itu kepikiran untuk mencoba pinjam lagi sama temannya yang ada di tongkrongan. Dan setibanya di tongkrongan, Darto mencoba merayu temannya lagi untuk berhutang. Kali ini alasannya bukan untuk berjudi, dia beralasan ingin mencari loker di luar daerah. Namun ternyata harapannya itu kandas, karena temannya sama sekali gak ada yang mau minjemin. Karena kebanyakan dari mereka juga sama-sama pengangguran. Namun salah satu temannya itu nawarin Darto untuk pakai jasa pinjol saja. Dan akhirnya dia pun diajarin oleh temannya. Tok, mending daripada lo pinjem uang sama kita-kita, mending lo pinjol aja deh. Pinjol? Iya, kan lo katanya sedang butuh uang buat ongkos. Nanti kalau lo udah punya uang, cukup kembaliin uang yang dipinjam itu. Akhirnya Darto pun meminta diajarin oleh temannya itu untuk melakukan pinjol. Dengan KTP-nya sendiri, Darto pun akhirnya melakukan pinjol sebesar 10 juta rupiah dengan tempo 12 bulan. Dan bahkan uang pun cair detik itu juga. Dan Darto pun berencana akan pergi esok harinya mencari lokasi yang dimaksud oleh Condro. Singkat waktu, esok paginya Darto ini tiba-tiba bangun pagi sekali. Dia bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh Condro. Hal itu membuat Bu Indri dan Pak Soleh keheranan karena biasanya Darto ini bangunnya siang banget. Ibunya kala itu sempat menanyakan mau kemana dirinya itu, mengapa dandanya rapi banget. Namun Darto tidak menjawab saat ditanya mau kemana. Usai berbenah dia pergi begitu saja tanpa pamitan sama sekali pada kedua orang tuanya. Sungguh Pak Soleh geleng-geleng kepala ketika melihat tingkah anak satunya itu. Dan dengan motornya, dia menuju ke terminal bus dan dia naik bus untuk sampai ke lokasi yang dimaksud.
Perjalanannya lumayan jauh dan butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Darto memutuskan tidur selama perjalanan. Singkat waktu, usai sampai di daerah tujuan, Darto pun kemudian lanjut naik ojek. "Mas, bisa antarkan saya ke alamat ini?" tanya Darto sambil menunjukkan alamat itu pada si abang ojek. Dan beruntung sekali Darto karena ternyata si abang ojek itu tahu soal itu. Dan akhirnya si ojek itu akan mengantarkan Darto sampai ke rumah orang sakti tersebut tanpa Darto harus menanyakan ke warga sekitar. Usai memasuki sebuah gapura desa, motor masih terus melaju menuju rumah yang paling pojok sebelah selatan. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah yang dimaksud. Dan tibalah mereka di rumah dengan motif zaman Belanda dulu, dan itulah yang dicari oleh si Darto. Kemudian Darto pun memberikan ongkosnya kepada si abang ojek. Usai membayar, ojek itu pun pergi meninggalkan si Darto. Sementara Darto lanjut menyambangi rumah tersebut dan mengetuk pintunya. "Permisi." Pintu pun terbuka. Sesaat kemudian pemilik rumah pun keluar menemui Darto yang ada di ambang pintu. Sosok kakek-kakek muncul dari balik pintu. Dia bernama Mbah Mario. Kemudian Mbah Mario pun mengajak Darto untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Mereka pun lalu duduk di ruang tamu dan duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu itu. "Ada perlu apa kamu datang kemari?" "Saya kesini karena dapat informasi dari teman saya, Mbah. Katanya, apa Mbah bisa bantu saya biar jadi kaya mendadak, Mbah?" "Oh, tentu aku bisa. Jika kau ingin kaya, kau cukup jalani sebuah pesugihan saja, di mana kau nanti harus melakukan beberapa ritual, dan kau harus siap dengan segala resiko ke depannya. Gimana, apakah kamu berminat?" "Iya, Mbah, saya mau." "Tapi semua itu tidaklah gratis. Kamu harus membayar mahar sebesar 5 juta. Darto yang udah kepincut ingin segera cepat kaya. Akhirnya dia pun setuju saja. "Aku sarankan padamu untuk menjalani sebuah ritual pesugihan babi ngepet, dan nanti kau harus ngikutin apa yang aku perintahkan. Sekarang kau lebih baik istirahat saja di kamar sana. Kau pasti lelah kan habis perjalanan jauh, karena nanti malam kita akan melakukan ritualnya." Darto pun kemudian diantarkan oleh Mbah Mario ke kamar tamu yang ada di rumah itu. Setelahnya Darto pun langsung merebahkan tubuhnya dan tidur sebentar. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Mbah Mario mengajak Darto masuk ke salah satu ruangan tempat dia akan melakukan ritual. Sesajen dan dupa sudah ada di dalamnya dan ritual pun dimulai. Untuk kali ini, Mang Ripan tidak sebutkan ritualnya kayak gimana karena Mang Ripan harap supaya buat para pendengar agar tidak tertarik sama sekali untuk mencoba-coba pesugihan satu ini. Intinya berbagai syarat dan ritual Darto jalani bersama dengan Mbah Mario di dalam ruangan itu. Usai berjam-jam lamanya di ruangan tersebut, Darto pun berhasil menuntaskan semua persyaratan yang diperintahkan oleh Mbah Mario. Selanjutnya Mbah Mario pun berpesan pada Darto. "Ingat, nanti setelah ini, ketika di rumah sebelum kau melakukan aksimu itu, nyalakan sebuah lilin dan taruhlah di tempat yang tahan angin. Dan kau tak perlu menyuruh orang lain untuk menjaga lilin tersebut." "Baik, Mbah. Terus sama sesajennya gak, Mbah?" tanya Darto. "Tentu saja. Lakukan aksimu 4 kali dalam sebulan di malam hari Kamis, dan jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang aksimu itu." "Baik, Mbah. Saya paham." Dan Darto pun kemudian diberikan sebuah ajian untuk dirinya agar bisa berubah menjadi sosok siluman babi. "Dan terimalah ini. Rapalkan mantra ini jika kamu mau beraksi, dan nanti kamu akan berubah menjadi sosok babi ngepet." Akhirnya karena malam sudah larut, Darto pun meminta izin untuk menginap dulu di rumah ini. Dan Mbah Mario pun mengizinkan. Malam itu akhirnya Darto pun tidur di rumahnya Mbah Mario dan berniat pulang besok paginya. Singkat waktu, esok paginya Darto kemudian langsung pamitan sama Mbah Mario. Mbah Mario juga memberikan kotak kayu ukuran sedang dan menyuruhnya untuk membuka sesampainya di rumah.
Ya udah Mbah, kalau gitu saya pamit pulang dulu Mbah. Sebelumnya terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Lalu Mbah Mario pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah kotak kayu dan setelahnya kotak itu diberikan kepada Darto. Bawalah kotak ini dan nanti kau buka saat dirimu sudah sampai di rumah. Iya Mbah, baik. Kemudian Darto pun beranjak pergi mencari ojek terlebih dahulu untuk mengantarkannya sampai ke terminal. Dan setibanya di terminal, dia naik bus jurusan ke daerahnya. Singkat waktu, setibanya di rumah, Darto ini langsung nyelonong masuk ke kamar saat ditanyai oleh Bu Indri. Karena tadi malam Darto ini nggak pulang sama sekali. Dan setibanya di dalam kamar, dia tidak sabar langsung membuka kotak pemberian dari Mbah Mario. Dan dia terkejut saat mendapati uang yang begitu banyak yang ada di dalam kotak tersebut. Akhirnya gue jadi kaya raya, gue punya uang banyak, ucapnya senang kala itu. Dan malam harinya, Darto pergi ke tongkrongan seperti biasanya. Dia pun berniat akan membayar semua hutang-hutang teman-teman tongkrongannya itu. Beberapa saat kemudian setelah dirinya itu sampai di tongkrongan, dia langsung mengambil satu persatu temannya yang pernah dulu dia hutangi. Nih, gue bayar hutang ke kalian. Widih, sudah pulang nih, banyak uang ya. Emangnya lo kerja apa kok langsung punya banyak uang? Darto kala itu menjawab bahwa dirinya itu menjalani bisnis online. Dan setelah membayar hutang-hutangnya tersebut, dia pun langsung cabut mau bayar hutangnya di tempat lain. Karena ternyata Darto ini tidak hanya hutang di situ saja, melainkan di banyak tempat dan juga di banyak orang. Setelah dari tongkrongan, dia berniat pergi ke rumahnya si Condro. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Darto pun sampai di rumahnya si Condro untuk mengembalikan uang yang sudah menumpuk dan dia juga ingin berterima kasih atas sarannya itu. Usai mengetuk pintu rumah Condro, Condro pun segera membukakan pintu itu dan mempersilahkan Darto untuk langsung masuk ke dalam. Ada apa nih Tok? Tumben datang malam begini. Iya, lo jadi ke alamat itu nggak? Tanya Condro. Iya Ndro, gue jadi kesana kemarin. Dan ini gue sekarang mau ngembaliin semua hutang gue ke lo. Lalu Darto pun segera mengambil uang yang sudah disiapkan dari rumah dan diberikan langsung kepada Condro. Ini ya Ndro, uangnya. Hitung dulu coba, takutnya kurang nanti. Ya udah, gue hitung dulu ya. Condro pun langsung menghitung uang yang sudah diberikan oleh Darto di dalam amplop berwarna coklat. Loh, ini kebanyakan Tok. Udah nggak apa-apa Ndro. Anggap aja sebagai tanda terima kasih gue ke lo, karena lo sudah mau bantu gue minjemin uang ke gue. Wah, ya udah terima kasih ya Tok. Ya udah kalau gitu gue langsung pulang dulu ya Ndro. Kenapa buru-buru banget sih Tok? Iya nih, lain kali nanti gampang gue mampir ke sini lagi, tenang aja. Singkatnya setibanya di rumah, dia dudukkan di depan teras rumah, nyantai sambil ngopi dan juga mengudut. Dia memikirkan ke depannya uang itu mau buat apa nantinya. Dia langsung memikirkan untuk ritual nanti harus gimana dan dimana. Hingga pada akhirnya dia terlintas ide untuk mengontrak rumah saja. Dan karena malam sudah mulai larut, dia pun segera beranjak ke dalam kamar untuk segera tidur. Singkat cerita, sejak itulah Darto memutuskan untuk menyewa kontrakan saja supaya dia bisa lebih leluasa untuk menjalani ritualnya. Dan untuk kali ini, Darto bilang sama Bu Indri kalau dia akan tinggal sendiri dan mencoba usaha. Namun dia tidak menyebutkan mau usaha apa. Bu, aku mau ngontrak tinggal sendiri Bu. Loh, ngontrak di mana Tok? Gak tahu Bu, nanti aku coba mau cari dulu. Aku juga mau buka usaha sendiri di sana. Emangnya kamu mau usaha apa? Ya itu nanti Bu, masih aku pikirin dulu. Ya udah, kalau itu memang keputusan kamu, dan jika kamu berniat untuk berubah jadi lebih baik, Ibu akan izinin kamu tinggal sendiri di sana. Darto pun mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena telah mengizinkannya. Singkatnya kini Darto sudah menemukan kontrakannya sendiri, tepatnya di desa lain, dan dia mulai jalani ritual yang pertama. Dia meletakkan lilin di ruangan yang sudah dia racik sendiri yang tahan dengan angin, jadi dia tidak khawatir meski nggak ada yang jaga.
Di dalam ruangan itu pun Darto sudah menyiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan. Malam itu Darto mulai masuk ke dalam ruangan ritual itu. Dia langsung membakar kemenyan yang sudah disiapkan dan kemudian lilin pun mulai dinyalakan. Sesaat setelahnya, dia langsung merapalkan ajian mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Mario. Hingga beberapa saat setelahnya, Darto ini berubah wujud menjadi sosok babi ngepet. Dia pun langsung melancarkan aksinya tepat tengah malam dan benar saja dengan mudahnya Darto ini menyelinap masuk dengan wujud babinya itu ke rumah-rumah warga yang kaya raya. Dan dia berhasil merampas uang-uang milik warga di desa lainnya. Dia sengaja mencuri bukan di desa tempat tinggalnya kini karena biar tidak dicurigai. Hingga beberapa jam setelahnya, usai ia selesai menjalani ritual pertamanya, Darto ini senang banget karena penampan yang dia letakkan di ruangan itu kini dipenuhi dengan uang, bahkan juga ada beberapa perhiasan di sana. Wah, kalau gini terus gue bisa sukses nih, gak perlu repot-repot kerja. Tapi kayaknya gue harus tetap buka usaha deh, biar gak ada yang curiga sama gue. Dan esok harinya, warga di desa lain yang tadi malam didatangi oleh Darto mulai pada kehilangan uangnya masing-masing. Warga sempat dibikin heran karena jika itu ulah maling, namun kenapa tidak ada bekas tanda-tanda pintu atau jendela yang dicongkel. Singkatnya malam itu, bapak-bapak yang ada di desa yang telah didatangi Darto itu berkumpul di pos ronda dan membahas soal mereka yang kehilangan uang masing-masing. Mereka pun kemudian saling bertukar cerita tentang uangnya yang tiba-tiba hilang sendiri. Dan hilangnya itu secara misterius. Dan ternyata ada juga yang kehilangan beberapa perhiasan. Hingga akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk waspada dan melakukan penjagaan ketat di desanya itu. Siapa tahu ada babi ngepet keliaran di situ. Singkat cerita, di waktu-waktu berikutnya, Darto tetap menjalani ritualnya kembali dan dia untung banyak lagi, membuat Darto jadi kaya raya mendadak. Dalam beberapa aksinya itu, Darto sempat tertangkap basah oleh warga. Kala itu, beberapa warga melihat sosok babi di malam hari yang sedang berkeliaran di desanya. Namun untungnya Darto ini berhasil kabur dari kejaran warga dalam bentuk silumannya itu. Dan untuk menutupi aksinya dan kecurigaan para warga, Darto ini mencoba buka usaha setim motor dan menyuruh beberapa orang kerja di tempatnya itu. Dan untungnya setiap harinya pasti ada yang nyuci kendaraan di tempatnya, jadi dia juga bisa untung. 1 tahun telah berlalu. Kini Darto bisa membeli rumah kontrakannya tersebut dan merenovasinya jadi bagus. Bahkan setim motornya itu udah ada beberapa, tidak hanya 1 tempat saja. Namun setelah Darto menjadi kaya raya, di rumahnya tersebut dia sering mendapatkan beberapa teror dan gangguan menyeramkan. Suatu malam saat Darto sedang dudukan di depan teras rumah itu sambil ngunduh dan ngopi sembari memantau perkembangan usahanya itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh. Sontak dia pun mencari keberadaan sumber suara itu. Dia pun terkejut ketika melihat ada sosok kuntilanak yang ternyata duduk di atas pohon yang ada di depan rumahnya. Sontak hal itu membuat Darto langsung berteriak ketakutan. Dengan gemetaran, dia pun mencoba segera bergegas masuk ke dalam rumahnya dengan jalan tergopoh-gopoh. Dan setelahnya dia pun masuk ke dalam kamar menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan napas yang masih terengah-engah. Namun teror tak berhenti sampai di situ. Ternyata dia malah dikejutkan lagi dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya secara tiba-tiba. Suara ketukan itu terdengar beberapa kali hingga akhirnya Darto pun bangkit dan mencoba membuka pintu kamarnya itu. Saat dia membuka pintunya tersebut, dia terkejut ketika di depannya itu ada sosok kuntilanak yang tadi dilihatnya. Tambah gemetaran dan merindinglah tubuh Darto sampai dia pun akhirnya ambruk pingsan di depan pintu. Dan pagi harinya, Darto pun kemudian tersadar. Usai tersadar, kepalanya itu mendadak pusing karena terbentur lantai. Setelah bangun dari pingsannya, dia langsung cari sarapan karena badannya itu lemas dan lapar. Hingga singkatnya di malam-malam berikutnya, dia pun selalu mengalami teror terus-menerus. Mungkin itu efek dari dia melakukan ritual di dalam rumah itu, sehingga membuat banyak makhluk halus yang bersemayam di rumahnya, apalagi dia tidak pernah beribadah.
Akhirnya daripada ketakutan di rumah, Darto pun memilih untuk nongkrong dengan teman-temannya di tempat seperti biasanya karena dia kangen sudah lama tidak ngumpul bersama mereka. Sesampainya di tongkrongan, dia pun mentraktir teman-temannya untuk minum-minum bareng. Akhirnya salah satu dari mereka beranjak membelikan minuman. Dulu Darto ini tidak pernah ikut iuran, tapi sekarang Darto lah yang mentraktir mereka semua. Beberapa saat kemudian, minuman pun datang dan mereka pun segera berpesta pora malam itu mabuk-mabukan sampai teler. Malam itu Darto tidak terlalu minum banyak, tapi temannya yang lain minumnya banyak sekali sampai pada teler. Darto hanya keliangan sedikit. Akhirnya setelahnya dia memutuskan untuk pulang sendiri dan meninggalkan temannya yang lagi pada teler. Dengan motornya dia melaju untuk pulang ke rumah sekitar pukul 3 dini hari. Dan kala itu dia melewati jalanan yang sepi, bahkan dia lewat di depan kuburan. Saat itu tiba-tiba dia dikejutkan dengan bau yang busuk sekali menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Hembusan angin kencang datang membuat dirinya semakin merinding. Setengah sadar dia mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu. Darto pun mencoba melihat ke arah spion motornya dan dia terkejut ketika melihat di belakangnya itu ada sosok kuntilanak yang sedang terbang mengikutinya. Sosok kuntilanak itu tertawa mengikik hingga akhirnya saat itu Darto langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Namun karena dia dalam keadaan setengah sadar, dia yang tidak fokus mengendarai motornya tersebut, akhirnya dia pun oleng dan menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Hingga Darto pun pingsan di sana sampai pagi hari. Pagi harinya, kebetulan saat itu Aini lewat di jalan itu. Betapa terkejutnya Aini ketika melihat Darto pingsan di situ. Dia pun segera membantunya meminta bantuan orang yang lewat untuk menolong si Darto. Singkatnya Darto pun akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tuanya karena saat itu Aini belum tahu rumah Darto yang Darto tinggali sendirian. Bu Indri yang ada di depan rumah, dia terkejut ketika melihat Darto yang tidak sadarkan diri itu dibawa oleh beberapa orang. Kemudian setelahnya Bu Indri meminta untuk membawa Darto untuk diletakkan di dalam kamarnya. Setelahnya Bu Indri mencoba mengolesi hidung Darto dengan minyak kayu putih. Namun si Darto masih belum sadar juga. Aini pun kemudian menceritakan kepada Bu Indri soal dirinya yang menemukan Darto pingsan di jalanan. Setelahnya Bu Indri juga menceritakan soal Darto yang sekarang sudah sukses dan banyak uang. Aini yang mendengar cerita dari Bu Indri pun jiwa matreknya meronta-ronta. Dia langsung ingin mendekati Darto nantinya. Beberapa saat kemudian akhirnya Darto pun tersadar. Segera Bu Indri memberikan teh hangat supaya dia lebih tenang. Setelah sudah mendingan, Darto pun senang sekali saat melihat ada Aini di rumahnya. Dan bahkan setelah tahu kalau yang menolong itu Aini, sungguh Darto sangat senang sekali. Dan singkat waktu, hal yang lebih mengejutkan bagi si Darto ini akhirnya berhasil meluluhkan hati Aini. Usai dia rayu dengan harta miliknya, Aini pun telah jadi istrinya. Dia baru menikah sebulan yang lalu. Waktu itu Darto terus mendekati Aini dan merayunya sampai Aini itu benar-benar luluh dan segera Darto pun mengajak Aini untuk menikah. Pernikahannya itu dulu digelar sangat mewah dan megah sekali sesuai permintaan Aini. Dan itu tidak masalah sama sekali bagi Darto karena dia sudah punya uang banyak. Namun hal aneh selalu Aini rasakan saat dirinya itu sedang bercumbu dengan Darto. Entah kenapa dirinya pasti mendengar ada suara babi di rumah itu. Namun hanya Aini saja yang mendengar suara itu. Memang Aini ini sengaja tidak diberitahu soal pesugihan yang dijalani oleh Darto. Darto hanya perlu beri uang saja supaya Aini ini semakin tambah sayang padanya. Dan semenjak Aini ikut tinggal di rumah barunya Darto, dia selalu mendapatkan gangguan dan teror di dalam rumah itu. Malam itu saat Darto sedang pergi ke rumah temannya, Aini pun sendirian di dalam rumah. Saat itu Aini sedang nonton TV sambil ngemil cemilan karena dia merasa bosan dan kesepian di rumah sendirian. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara babi. Dia pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Namun tetap saja dia tidak melihat wujudnya. Sesaat kemudian dia kaget saat gorden jendelanya itu tiba-tiba bergerak sendiri. Padahal tidak ada angin sama sekali atau hewan yang menyenggolnya.
Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Dan Aini kira kalau yang mengetuk pintu itu adalah suaminya. Dia pun segera bangkit untuk membukakan pintu itu. Ketika pintu dibuka, Aini terkejut. Ternyata tepat di hadapannya ada sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali, serta baunya sangat busuk sekali. Sosok itu kedua matanya merah menyala dengan gigi taring yang panjang dan tajam, menatap tajam ke arah dirinya. Tubuh Aini langsung mendadak kaku, tak bisa digerakkan. Hingga akhirnya dia yang tidak kuat melihat sosok mengerikan itu. Dia pun pingsan terjatuh di depan pintu. Beberapa saat kemudian Darto pun pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat istri yang dicintainya itu terkapar di depan pintu. Segera dia menggendong Aini dan dimasukkan ke dalam kamar. Beberapa saat setelahnya, Aini pun tersadar dan segera Darto mengambilkan air putih. Namun saat sedang di dapur, Darto tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara geraman, namun dia tidak melihat wujudnya. Kala itu Darto pun merinding, namun dia tidak terlalu menghiraukan suara itu. Dia pun segera kembali ke kamar dan memberikan air putih itu untuk Aini. Setelah menegak air putih itu, Aini disuruh Darto untuk istirahat saja lebih dulu. Mungkin dia sedang lelah. Sebelumnya Aini ini bercerita kalau dirinya itu melihat genderuwo yang ada di depan rumah. Namun suaminya itu menganggap istrinya itu hanya berhalusinasi dan tidak terlalu menanggapi serius. Singkat cerita, hingga setelah 6 bulan pernikahan mereka, suatu malam Aini ini bermimpi buruk. Dia sedang bermimpi bercumbu dengan suaminya sendiri. Namun hal mengejutkan, usai dalam mimpinya itu, Aini memejamkan mata saat sedang nikmat-nikmatnya. Tiba-tiba saat dirinya membuka mata, dia terkejut ketika mendapati kepala suaminya itu berubah menjadi sosok babi. Dan itu langsung membuat Aini berteriak dan terlonjak bangun dari tidurnya. Dan ketika dirinya itu terbangun, dia tak mendapati suaminya berada di sampingnya. Ternyata malam itu Darto sedang menjalani aksinya di desa lain. Namun sialnya, kala itu saat Darto sedang memasuki rumah warga, para warga ternyata sudah antisipasi atas maraknya rumor babi ngepet. Dengan bantuan seorang ustadz yang bernama Ustadz Mukti, secara diam-diam mereka mencoba menjebak dan akan menangkap babi siluman itu. Dan benar saja, usai pemilik rumah berteriak, Darto ini dengan wujud babi ngepetnya langsung mencoba untuk kabur. Namun ternyata Ustadz Mukti dan beberapa warga yang lain sudah mengepung rumah itu dari segala arah. Dan usai Ustadz Mukti menyiram setiap sudut rumah itu dengan air garam yang sudah didoakan, membuat Darto gak bisa kemana-mana. Bahkan setiap orang memegang daun kelor guna untuk menyabetkan kepada babi itu. Dan usai Darto terpojok, si pemilik rumah yang hobinya berburu babi di hutan, dia dengan senapan berburunya segera menembak kaki si babi siluman itu hingga akhirnya babi itu berjalan terpincang. Sontak warga pun langsung melemparkan jaring dan menangkap babi tersebut. Lalu Ustadz Mukti menyuruh untuk menutupi dengan keranjang bambu yang besar dan ditutupi sebuah kain dan menyuruh menunggunya sampai pagi tiba. Singkatnya ketika pagi telah tiba, semua warga dibuat terkejut saat Ustadz Mukti mencoba menyuruh untuk membuka penutup kain itu. Si babi yang ada di balik kain itu ternyata telah berubah menjadi sosok manusia yang hanya mengenakan kolor. Dia terbaring lemah di dalam kurungan dan di kakinya ada bekas luka tembakan. Pantangan untuk Darto yang jangan sampai ada seseorang pun yang mengetahui wujudnya itu akhirnya terbongkar. Sontak sosok siluman yang menjalin kontrak dengannya itu akhirnya menjadikan nyawa Darto sebagai gantinya. Tubuh Darto yang berubah kembali menjadi sosok manusia mendadak lemas dan sedikit demi sedikit dia mulai kehilangan kesadaran. Usai Ustadz Mukti mendekat dan mengecek kondisi si Darto yang tidak bergerak sama sekali, ternyata saat dicek Darto ini telah meninggal dunia. Kemudian ada salah satu warga yang tahu tentang identitas si Darto, bahwa dia adalah istri dari Aini dan anak dari Bu Idri dan Pak Soleh. Akhirnya beberapa warga pun disuruh untuk mendatangi Aini dan Bu Indri serta Pak Soleh untuk menjemput jasad siluman babi itu yang diduga adalah anak mereka.
Singkatnya, usai Aini, Bu Indri, dan Pak Soleh dikabari beberapa warga, mereka terkejut dan langsung mendatangi lokasi. Dan benar saja, setibanya di sana, nampaklah sosok Darto yang sudah tidak bernyawa, terkulai di dalam kurungan. Bahkan jikalau dilihat dengan mata yang jelas, hidung Darto ini masih mirip dengan wujud babinya. Aini, Bu Indri, dan Pak Soleh pun syok mengetahui hal itu karena ternyata Darto selama ini telah terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Bahkan selama ini mereka tak tahu apa yang sudah dilakukan Darto diam-diam. Akhirnya para warga menyuruh Darto untuk dibawa dari desa itu dan tidak mengizinkan Darto untuk dimakamkan di desa itu. Mereka juga menyerapai jasad Darto dengan kata-kata yang buruk. Singkatnya, Darto pun dibawa kembali ke desanya dan dia dimakamkan di sana. Sontak hal itu menjadi aib bagi keluarga Bu Indri dan Pak Soleh. Namun untungnya seiring berjalannya waktu, para warga mengubah pandangannya itu bahwa Bu Indri, Pak Soleh, dan juga Wahyu tidak ikut bersalah atas apa yang dilakukan oleh Darto. Karena memang tabiat Darto saja sendiri yang sudah sejak dari awal tidak mengikuti nasihat-nasihat dari orang tuanya. Dan kabarnya sisa-sisa uang dari pesugihan itu telah raib entah kemana. Aini juga memutuskan pergi dari rumah Darto dan mencoba untuk mencari pasangan barunya lagi. Dia trauma jika mengingat-ingat masa lalunya itu, karena ternyata saat itu Aini telah bersetubuh dengan siluman babi, yakni si Darto. Orang malas yang telah membuang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Menderitalah bagi orang yang malas bekerja untuk masa depan. Maka kerja keraslah, jangan sampai menyesal di masa depan nanti. Semoga kita tidak terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan seperti itu. Perteballah keimanan dan perbanyaklah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap selalu berdoa dan berusaha serta bekerja keraslah dengan tawakal. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.